الذي كتب الله لنا فيه صيام رمضان ووهبنا قيام رمضان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sungguh Masjid Al-Khaif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat ya ibu ya, Ramadan harus semangat. Insyaallah pagi ini kita mengkaji kitab hadis terkait dengan qiyam Ramadan yang biasanya akan dilaksanakan 10 hari terakhir Ramadan. Sebelumnya muncul pertanyaan Sebelumnya 10 hari terakhir itu nanti kita niatnya tahajud kah atau witir atau tarawih yang dipanjang dulu ditambah rakaat. Di sini tarawih berapa rakaat? 23 sama witir. Berarti tambah 10 jadi 33 gitu ya. Apakah kita niatnya tahajud atau qiyamul lail atau niatnya witir atau niatnya tarawih ini ditambah gitu kan, atau sholat ta'qib. Ada lagi istilahnya sholat ta'qib. Sholat ta'qib itu sholat tambahan setelah witir. Banyak. Sebelumnya kita ambil hikmah dulu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang telah kita bacakan tadi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan hadiah ampunan kepada kita. Jadi ada qiyam Ramadan, ada siyam Ramadan, kan dua hal berbeda. Qiyam dan siyam. Tapi ganjarannya sama. Ganjarannya jenisnya satu, sama-sama ampunan, tapi dua jenis ibadah berbeda. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dari dua hadis ini adalah jangan kita membeda-bedakan antara puasa dan qiyam. Siyam dan qiyam jangan dibeda-bedakan. Siyam saat siam puasa. Saat siam kita disiplin, saat qiyam kita tidak disiplin. Nah itu sama aja juga. Qiyam kita disiplin, siamnya kita tidak disiplin. Nah ini berarti kita membeda-bedakan antara dua hal yang Rasulullah sendiri samakan. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara qiyam dan siyam itu? Maka jadikan qiyam sebagai rasa syukur diberikan siyam. Jadikan siyam sebagai rasa syukur diberikan qiyam. Jadi rolling. Barulah seseorang itu layak mendapatkan maghfirah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus paham terkait ibadah. Kita harus paham terkait ibadah yang namanya sholat tahajud, ada namanya sholat witir. Sebetulnya istilah itu istilah apa sih? Apakah betul ada nama sholat yang namanya sholat tahajud? Apakah betul ada sholat yang namanya sholat witir? Apakah betul ada sholat yang namanya sholat tarawih? Nah itu kita harus pahami. Payung besarnya itu adalah qiyamul lail. Kita coret-coret nih. Payung besarnya itu adalah qiyamul lail. Mudah-mudahan kelihatan ibu ya. Ini payung besarnya qiyamul lail. Izin dicoret Pak ya. Tulisan Arab atau Latin? Arab aja.
Qiyam. Oke, Arab. Risikonya Arabnya gundul ya. Qiyamul lail. Di sini lahirlah istilah at-tahajjud. At-tahajjud. Di sini lahir pula istilah salat witir. Gitu. Lahir pula istilah salat at-tarawih. Tadi terakhir apa? Salat ta'qib ya. At-ta'qib. Baru pernah dengar ya? Di kitab hadis ada itu. Apa dalil tahajud? Di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bih, wa minal laili fatahajjad bihi. Dalilnya fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau. Ini potongan ayat dari surah Al-Isra, enggak usah lain. Apakah tahajud itu nama solat? Jadi ada nama fungsi, ada nama dari sebuah aktivitas kesungguhan. Aktivitas kesungguhan itulah namanya tahajud. Apa makna tahajud? Tahajud itu maknanya itu berasal dari kata hajada. Hajada bisa bermakna dua, tapi saling bertentangan. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu namanya al-abdad. Ada kalimat abdad. Al-abdad nih. Al-abdad katanya sama, tapi memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Ada namanya al-mutadaddat. Mutadaddat dalam bahasa Indonesia disebut dengan antonim. Ada mutadaddat, ada abdad. Hajada itu abdad. Dia satu kata, tapi memiliki dua makna. Makna pertama adalah naum, tidur. Hajada itu makna pertamanya adalah tidur. An-naum. Makna keduanya al-qiyam. Tidur dan bangun. Beda gak? Saling bertentangan kan? Tidur dan bangun, tapi bahasa Arabnya hajada. Itulah yang disebut dengan abdad. Oleh sebab itu, maka makna ayat ini wa minal laili, maka dari sebagian malam bangunlah engkau. Bangunlah engkau. Jadi tahajud itu bukan nama salat khusus, bukan. Itu nama aktivitas kita bangun pada malam disebut dengan tahajud. Mau diisi dengan apa? Mau diisi dengan apa kata tahajud itu? Nah, ada orang kalau hajada dengan makna tidur, contohnya itu hajadas sobi, bayi tidur, atau hajjadas sobiyah, menidurkan si bayi, menidurkan anak. Nah, kemudian ada lagi hajada bermakna hajjadan naim. Hajadan naimu, seorang yang tidur lagi bangun. Orang yang tidur telah bangun. Hajjadan naima, membangunkan orang tidur. Nah, hajada dengan makna qiyam. Hajada jika bermakna bangun, maka bangunnya dengan diisi dengan apa? Bis sholah, dengan sholat. Sholatnya apa? Sholat qiyam Ramadan, qiyam lail, atau qiyam Ramadan atau qiyam lail, terserah, di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Jadi istilah ayat wa minal laili fatahajjad, pada sebagian malam maka sholat tahajudlah. Bukan sholat tahajud. Ayat itu enggak mengatakan demikian. Karena Imam At-Tabari pernah mengatakan
Fatahajjat bihi maksudnya adalah fashar ba'da naumatin ya Muhammad bil Quran. Fashar. Ini fashar. Apa makna fashar? Fashar. Ini pakai ha ya. Fashar. Fashar, bangun malam lah. Bangun malam lah. Ba'da naumatin, setelah tidur. Dengan apa? Diisi dengan apa? Bil Quran, dengan baca Quran. Jadi tahajud bisa bermakna baca Quran juga. Itu kata Imam At-Tabari. Dalam tafsir Imam Tabari juga, at-tahajjud bermakna tempo waktu antara Isya, setelah Isya sampai waktu fajar. Jadi tahajud itu bukan nama sholat aslinya, adalah nama sebuah aktivitas yang akhirnya menempel kepada nama aktivitas bernama sholat, sehingga mendapat nama lah sholat itu dengan sholat tahajud. Aslinya nggak ada namanya sholat tahajud, itu nggak ada. Yang ada itu adalah qiyamul lail. Yang ada itu qiyamul lail. Cuma karena ada aktivitas kesungguhan seseorang bangun malam, namanya tahajud. Tahajud itu artinya bangun malam. Maka nama aktivitas itu menempel kepada sholat. Bernamalah sholat itu dengan nama sholat tahajud. Nah, selesai tahajud. Tahajud selesai, sekarang witir. Witir itu nama apa sih? Apa betul witir itu nama sholat? Witir itu nama fungsi. Nama fungsi bilangan. Ya. Witir itu nama fungsi bilangan. Bilangan apa? Bilangan ganjil. Maka di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi dijelaskan, Imam An-Nasa'i dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-witru rakaatun min akhiril lail. Yang dikatakan witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Salat paling akhir yang satu rakaat. Jadi witir itu aslinya bukan keseluruhannya, bukan. Riwayat berikutnya, masna, salat malam itu masna dengan format 2-2, dan witir itu adalah satu rakaatnya di akhir malam. Jadi witir itu sebuah nama fungsi bilangan. Jika ada angka 2, maka witirnya berapa? Tambah jadi 1 jadi 3. Witir dari 2 adalah 1 jadi 3. Berarti witir 2 adalah 3. Ada angka genap 4. Witirkan 1 jadi 5. Ada sholat 6 rakaat, qiyamul lail 6 rakaat, witirkan 1 jadi 7. Itu. Ini yang witir itu. Membuat sholat genap menjadi ganjil. Oleh sebab itu maka Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi 2 witir dalam satu malam. Kenapa? Kalau ada 2 witir dalam satu malam berarti genap dong. Itu maksudnya dari Rasulullah, la witrona fil laili. Tidak ada 2 ganjil dalam satu malam. 2 ganjil tambah ganjil ya genap. Berarti harus tambah lagi satunya. Jadi witir itu nama fungsi, bukan nama sholat. Akhirnya menempel kepada nama sholat. Itu boleh-boleh saja untuk identifikasi. Sama dengan tahajud. Aslinya qiyamul lail semua. Namun karena ada aktivitas kita bangun malam, karena kita sudah telah tidur lalu bangun, ada aktivitas itu, lalu kita melaksanakan sholat, aktivitas kesungguhan itu menempel kepada sebuah sholat malam, lalu bernamalah sholat itu sholat bangun malam. Jadi sholat tahajud itu apa sih? Sholat bangun malam, sholat setelah tidur. Nah, apa sih sholat witir itu?
Itu sholat yang ditutup dengan bilangan ganjil. Nah, entah kita pandang sisi satunya atau kita melihat sisi jumlah akhirnya. Nah, itu sama-sama witir. Tidak mungkin ada angka 3 kalau tidak ada angka 1. Tidak mungkin ada angka 5 kalau tidak ada angka 1 setelah angka genapnya. Tidak mungkin ada angka 7 kalau tidak ada angka 1 setelah angka genap sebelumnya. Nah, jadi witir itu aslinya adalah nama fungsi. Kalau ini nama aktivitas, ini nama fungsi. Berarti ini qiyamul lail juga. Bagaimana dengan tarawih? Sama. Tarawih itu nama dari sebuah kondisi, nama dari sebuah cara. Maka tarawih itu berasal dari kata rohah. Rohah yastarih, ya, ada step-step santai gitu kan. Jadi kalau ada orang yang sholat yang di YouTube itu Allah itu nggak tarawih itu, nggak tarawih, karena ada di YouTube kan. Nggak tarawih itu. Kenapa? Nggak dapat nama tarawihnya. Ya adanya Formula One. Formula One. Jadi tarawih itu adalah ar-rahah. Ar-rahah, salat santai. Saking santainya, apa kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau qiyam Ramadan, qiyam malam Ramadan itu 4-4-3 kan begitu. 4-4-3 itu jangan dipahami salatnya 4 rakaat langsung 1 kali salam, bukan begitu. Salat boleh 2, salat lagi boleh 2, lalu boleh duduk dulu santai. Nah, selonjoran dulu, tidur dulu di itu kan, di dinding gitu kan. Gitu. Nah, itu tarawih boleh itu tarawih itu. Itu lagi tarawih itu. Nanti next lagi ke rakaat yang ke-5, 5-6 salam, langsung berdiri, 7-8 salam, tarawih lagi, istirahat. Jadi tarawih itu yang mana? Tarawih yang disebut tarawih itu jeda antara sholat dengan sholatnya, bukan benda sholatnya, bukan barang sholatnya. Ya, sholat rakaat pertama tambah rakaat kedua, nanti rakaat ketiga tambah rakaat keempat, rakaat kelima tambah rakaat keenam. Yang tarawih itu jeda ini tarawih. Nih, ini yang disebut tarawih. Apa makna tarawih? Santainya. Nah, kondisi ini menempel kepada nama sholatnya. Kondisi santai ini menempel kepada nama aktivitas sholat. Jadi bernamalah sholat qiyam itu, qiyamul lail itu, dan kebetulan di bulan Ramadan bernamalah sholat itu sholat tarawih. Imam Bukhari juga menuliskan nama bab dalam kitab Sahih Bukharinya, kitab Sholatut Tarawih. Aslinya tarawih itu qiyamul lail juga. Nah, jadi penamaan-penamaan ini ada sebabnya. Ini kan mulai semua. Kalau di bulan Ramadan, qiyam Ramadan semua. Ada lagi sholat ta'qib. Ada yang mengatakan sholat ta'qib itu hukumnya makruh. Kenapa? Makruhnya itu kalau seseorang sudah ditutup malamnya dengan sholat witir, nanti dia ulang ditambah lagi sholat, nanti diwitirin lagi. Nah, ini tidak begitu menjadi perhatian para ulama, meskipun kalangan sahabat mengatakan ini boleh-boleh saja. Ada beberapa sahabat mengatakan tidak perlulah ada tambah-tambahan. Ya udah sebut aja tuh qiyamul lail gitu. Nah, salat ta'qib, namanya ta'qib itu datang kemudian. Nah, jadi itu gambaran bayang ya. Jadi kita harus paham nama-nama sholat itu betul-betul nama sholat itu sendiri atau ada sebab eksternal. Sholat yang menjadi nama dia sendiri itu sholat 5 waktu, contohnya sholatul fajr atau sholatul subuh. Itu dalilnya langsung bernama, sholat itu betul yang bernama dengan nama itu. Sholatul zuhur, sholatul asr atau sholatul wusta, ya, dari hadis itu. Sholat maghrib, sholatul isya. Nah, adapun penamaan-penamaan sholat seperti ini, itu penamaan kondisi eksternal yang mengitari sholat itu.
Apakah karena ada kesungguhan, karena faktor bangun malam, bernamalah dia sholat tahajud. Dari aspek itu disebutlah qiyamul lail dengan tahajud. Witir adalah nama dari sebuah fungsi angka. Dari aspek itu bernamalah qiyamul lail dengan sholat witir. Tarawih adalah nama dari sebuah kondisi bagaimana seseorang itu space antara sholat dengan sholat. Ada istirahatnya, sehingga kondisi space membuat seseorang istirahat itu bernamalah tarawih. Semuanya qiyamul Ramadan, semuanya qiyamul lail. Maka hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu niat apa yang mau saya pakai nanti mau 10 hari terakhir Ramadan? Begitu. Ya kan? Nanti berbeda pendapat imam sama makmum. Si imam belok kanan, si makmum belok kiri, padahal di busnya sama aja, tetap aja ikut imam kan. Maka jalan mau kita namakan saya sholat tahajud, si makmum sholat tahajud, si imam niatnya kayak mulai ya dapat sama. Si imam niatnya sholat witir, si makmum niatnya tahajud, sama dapat. Misalnya si imam tiba-tiba si imam nggak tahu kesambat dari mana ya, mazhab Maliki, tiba-tiba dia pengen mazhab Maliki, tambah tarawih jadi 36. Tadi kayaknya kurang 20, saya tambahin katanya. Boleh nggak nanti sholat 10 malam terakhir itu diniatkan tarawih? Karena tarawih itu aslinya secara riwayat tidak ada angka batasannya. Kalau ada angka batasan tarawih itu, maka tidak mungkin ada perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab Maliki sholat tarawih berapa qiyamul Ramadan itu? 36 tambah nanti witir 137 ya, atau jadi 39 kalau pengen witir, atau ditambah jadi 11 tambah 11 lagi 36 tambah 11 berarti 40. Bisa jadi begitu. Kalau memang ada hadis menjelaskan sholat tarawih itu harus dengan jumlah sekian, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat ulama. Kenapa ada yang 20? Kenapa ada yang 36? Kenapa ada yang versi diskon 8? Kita nggak mungkin kan? Nggak mungkin ada perbedaan gitu kalau hadisnya jelas. Oleh sebab itu, mau niat manapun yang kita katakan di dalam sholat nanti 10 malam terakhir, tahajud kah? Dapat. Kita niatkan witir, dapat. Kita niatkan tarawih, pelengkap penambahan tarawih, ya nggak apa-apa. Maka niatnya adalah nawaitu qiyamal laili mathna mathna, selesai lillahi ta'ala makmuman, aku berniat qiyamul laili, qiyam Ramadan mathna mathna, selesai. Jadi nggak perlu kita nanti debat-debat, nanti lagu udah takbir masalah mikirin imamnya tadi niat apa ya, kita malah mikirin niat lagi. Udah selesai urusannya. Kalau udah sholat itu selesai urusan, jangan bawa-bawa di dalam sholat. Jadi masalah ini sangat apa istilahnya, lapang lah masalahnya. Jadi udah paham ya Bapak Ibu ya, fungsi angka 1 di witir itu. Ada lagi Rasulullah juga meriwayatkan hadis lain, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu formatnya 2 salam, 2 salam, wal witru rakaatun wahidah. Yang witirnya, yang ganjilnya itu pelengkap dengan bilangan ganjil. 1 rakaatnya itu yang disebut dengan witir. Fungsinya mengganjilkan sholat yang genap. Jadi witir itu sholat fungsi. Tambah lagi ada riwayat begini, ij'alu akhir sholatikum witron. Jadikan akhir sholat kalian, rakaat terakhir, witron dengan bilangan ganjil. Jadi Rasulullah enggak mengatakan namakanlah sholat terakhirmu dengan sholat witir, bukan begitu. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Sayyidah Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili, beliau salat di malam hari, sebagian dari malam, 11 rakaatan, 11 rakaat, ya. Yutiru minha biwahidah. Ini penting ini. Ada huruf min. Ini kajian huruf lagi.
Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah salat 11 rakaat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nih jumlah rakaat nih kata Sayyidah Aisyah. Nah. Yutiru minha biwahidah. Beliau ganjilkan dari min sebahagian dari 11 itu ada satu angka yang menjadikan angkanya ganjil, yaitu angka terakhir. Rasulullah jadikan rakaat terakhir itu sebagai pewitirnya, pengganjil semua sholat. Artinya aslinya kan 10. Karena 10 genap, jadikanlah sholat total sholatmu dengan bilangan ganjil, tambah 1 jadi 11 ganjilnya. Nah itu maksudnya. Jadi benar kan, witir itu adalah nama sebuah fungsi, lalu menempel ke sebuah sholat, akhirnya bernamalah sholat witir. Ya nggak masalah. Nanti bapak-bapak di luar jangan menciptakan paham baru di luar. Kita ada perkajian, nggak ada sholat witir. Nggak menjangkau gitu. Ini buat tambahan pengetahuan. Boleh sholat itu diberi nama oleh sebab fungsi. Boleh sholat itu diberi nama dengan sebab ada aktivitas kesungguhan. Boleh sholat malam itu diberi nama tarawih kan ada faktor istirahatnya, rehat-rehatnya, ngudut, ngopi gitu kan. Nah, itu misalnya. Itu saya ambil dari Sunan Imam At-Tirmidzi, Sunan Imam An-Nasa'i. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, ini terakhir bab sholat ini, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, al-witru haqqun. Salat ganjil itu benar adanya, ada syariatnya. Faman syaa awtara bisab'in, siapa yang mau maka totalkanlah salat ganjilnya itu dengan angka 7 rakaat. Faman syaa awtara bi khamsin, enggak kuat 7, 5 boleh. Yang enggak kuat 5, awtara bi thalathin, 3 boleh. Wa man syaa, siapa yang berkehendak enggak kuat 3, 1 boleh. Jadi manakah hakikat yang witir? Hakikat witir itu yang angka di ujung. Tapi kalau menjadi satu kesatuan utuh, boleh kita katakan itu witir. Karena 3 pun witir, 5 pun witir, 7 pun witir. Tapi hakikat yang membuat dia witir itu angka mana? Angka 1 yang di ujung. Maka itulah riwayat sebelumnya dikatakan, yang dikatakan witir itu adalah al-witru rakaatun. Satu witir yang dikatakan witir itu 1 rakaat yang terakhir. Nah, dan sampai sini jelas Pak Indra ya. Enggak usah debat-debat lagi masalah itu. Meskipun debatnya dalam hati, ini niatnya apa gitu kan. Enggak usah. Masalah ini masalah sangat luas sekali, lapang sekali. Tapi untuk ilmu pengetahuan ya perlu juga disampaikan gitu Pak Haji ya. Mesti disampaikan. Sekarang apa? Ada pesanan waktu itu bulan lalu. Salat yang 2 rakaat ini duduknya tawarruk iftirash gitu kan. Nah, jangan-jangan lagi salat melihat orang depan nih duduknya begitu sih gitu kan. Nah, kita itu banyak mengalami gangguan-gangguan salat. Maka itulah pentingnya bertasawuf. Penting kita bertasawuf itu. Supaya kita salat, supaya kita itu fokus dengan salat kita sendiri. Nah, gimana itu masalahnya? Pak Indra mau jelaskan? Ada sebuah hadis yang membuat seseorang memahami bahwa itu dipahami sebagai solat 2 rakaat, mau solat subuhkah atau solat tarawih yang masna-masna 2-2, maka rakaat tahiyat akhirnya duduknya duduk iftirash ya. Duduk di kitab duduk di telapak kaki kiri kan. Ini. Nah, gitu. Ada sebuah hadis yang membuat orang memahami begitu. Hadisnya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hadis Sahih Bukhari.
Ini hadisnya cukup panjang, hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Fa idza jalasa, ini kita potong hadisnya. Fa idza jalasa fi rak'ataini, ini fokusnya ke ini. Fi rak'ataini. Nanti kita fokus di sini. Jalasa ala rijlihil yusra. Ala rijlihil yusra. Ibu penting enggak ngaji ini, Bu? Wa nasabal yumna. Wa nasaba al-yumna. Hadis Abu Sa'id As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi, Rasulullah beliau menceritakan, dan ketika Rasulullah duduk di saat ini secara bahasa 2 rakaat nih, ya kan? Nanti kita uji apa betul maknanya 2 rakaat atau rakaat kedua. Nah, maka Rasulullah itu duduk di atas kaki kirinya, telapak kiri, duduk istirah, duduk rakaat kedua, tahiyat kedua. Wa nasabal yumna, lalu kaki kanannya kan seakan belum tancapkan gitu kan? Gitu. Kita uji. Nah, di sinilah orang memahami, wah berarti kalau sholatnya 2 rakaat, maka mau tahiyat akhir maka duduknya duduk istirah begitu. Hadis inilah penyebabnya, bukan hadis ini penyebabnya. Pemahaman seperti itulah membuat orang memahami ini dipahami 2 rakaat. Memang secara bahasa ini 2 rakaat. Ini angka ni ya dan nun ini berfungsi untuk double. Ya nun ini rakaah 1 rakaat. Rakaatani atau rakaataini 2 rakaat. Tapi dalam bahasa Arab, apakah betul rakaataini itu selalu bermakna 2 rakaat? Kita uji. Pernah ibu-ibu, bapak-bapak mendengar sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah lupa di rakaat kedua, beliau salam. Salat zuhur, salat asar, beliau lupa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah salat bersama kami, salat asar. Ini hadis Abu Hurairah. Fasallama fir rak'ataini. Mirip nih. Rak'ataini. Ya. Maka Rasulullah salat itu, maka Rasulullah salam minar rak'ataini, bukan fi. Minar rak'ataini. Minar rak'ataini. Faqama dzul yadain. Rasulullah salam pada 2 rakaat. Kalau kita ikutin makna ini 2 rakaat. Lalu berdirilah sahabat beliau yang bernama Dzul Yadain, bukan Dzul Asfi. Dzul Yadain berdiri. Beliau konfirmasi kepada Rasulullah pada salat asar, tahiyat awal, beliau salam. Lalu bertanyalah sahabat yang bernama Dzul Yadain, "Ya Rasulullah, aku ingin konfirmasi. Aku siratis salatu am nasita?" Apakah salat tadi salat qasar atau memang kan engkau lupa ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat lain, konfirmasi lagi kepada sahabat lain, "As-sadaqa Dzul Yadain?" Apakah Dzul Yadain benar? Maksudnya saya lupa. Apa kata sahabat lain? "Sadaqa Dzul Yadain." "Na'am ya Rasulullah, Dzul Yadain benar. Tadi engkau saat
rakaat kedua engkau sudah salam. Di majlis itu juga masih belum kemana-mana, Rasulullah menambahkan saja 2 rakaatnya. Maka dalam fikih, kalau bapak-bapak tiba-tiba rakaat kedua terlanjur salam, kalau masih di tempat itu tinggal lanjutkan rakaat ketiga dan keempat. Tapi kalau udah keluyuran keluar baru ingat, ulang dari awal. Ulang dari awal. Nggak bisa. Kan tadi kan udah 2, sekarang tambah dong 3 dan 4 ya. Jadi kalau masih di majlis itu atau mungkin udah geser-geser dikit nggak apa-apa lah gitu. Geser dikit, maka tinggal tambahkan rakaat yang tertinggal. Dalilnya hadis Dzulyadan itu. Karena Rasulullah melanjutkan. Maka si makmum juga ikut. Ya. Suatu kali kalau nyatanya terjadi di sini, jangan sampai nanti malah mukul si imam. Imam dipersekusi, imam gak beres gitu kan, digituin. Maksud saya adalah istilah raka'ataini tidak selalu bermakna 2 rakaat, tapi dia juga bermakna ar-raka'ah ats-tsaniyah. Ar-raka'atu ats-tsaniyah. Tsaniyah. Rakaat yang kedua. Maka ini lalu saat Rasulullah duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Rakaat kedua, karena hadisnya cukup panjang. Karena hadisnya ini masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Lalu ketika beliau duduk di rakaat akhir, ketika beliau duduk di rakaat terakhir, maka kaki kiri masuk ke sini, tawarruk. Tawarruk, ya, yang kita biasa tahiyat akhir. Berarti belum pisahkan. Beda rakaat, berarti beliau membedakan rakaat terakhir dengan rakaat kedua. Maka sholat subuh, sholat tarawih yang 2-2, rakaat keduanya tetap dianggap rakaat terakhir. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Nah, persoalan mazhab nanti kita sampaikan. Yang jelas secara bahasa riwayat, raka'ataini tidak selalu bermakna 2 rakaat. Karena dari sinilah asal mula seseorang memahami, berarti kalau sholat subuh tahiyat akhirnya saya duduk iftirash. Berarti sholat tarawih 2-2 rakaat keduanya, rakaat keempatnya, rakaat keenamnya saya duduk iftirash. Itu berhulu dari cara memahami raka'ataini ini. Gitu. Kita uji lagi apa betul raka'ataini selalu bermakna 2 rakaat. Ini ada hadis lupa, fikih lupa. Nah, imam harus paham fikih lupa. Jadi lupa pun ada fikihnya. Jangan sekedar lupa-lupa gitu aja, harus ada fikihnya. Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum min rak'ataini." Idza qama ahadukum Idza qama ahadukum min ar-rak'ataini Idza qama ahadukum min ar-rak'ataini falam yastatimma qa'iman yastatimma qa'iman falyajlis Ini konsep lupa ini. Kalau kita misalnya imam nih, apabila seseorang baik imam maupun makmum atau sholat sendiri di rumah, sholat sunat, apabila engkau pada rakaat kedua, apabila engkau berdiri di rakaat yang kedua, meskipun kalimatnya 2 rakaat, ini sama nih, tapi maknanya rakaat kedua. Maknanya rakaat kedua. Apabila kalian, ini bab lupa, apabila kalian terlanjur berdiri pada rakaat kedua, sholat zuhur kah, sholat asar, sholat isya, maghrib, ini imam habis dari sujud
habis dari sujud nih. Sujud semestinya rakaat kedua tahiyat awal kan? Mestinya iftirash, tapi dia terlanjur mau berdiri. Tapi di hadis falam yastatimma qa'iman, belum sempurna berdirinya, masih kayak gini. Gitu kan? Ingat. Belum berdiri betul. Masih gini. Subhanallah kata imam. Fal yajlis, hendaklah segera duduk. Hendak segera duduk. Ya. Tapi kalau fa'idzas tatamma qa'iman, kalau sudah terlanjur berdiri utuh, fala yajlis, enggak boleh duduk lagi. Enggak boleh duduk, ya. Kita nih sujud berdiri rakaat kedua mestinya kita iftirash tahiyat awal, tahu-tahu sudah berdiri. Makmum yang enggak paham, subhanallah, imam juga enggak paham, terpengaruh, duduk dia, batal salatnya. Batal salatnya. Rasulullah melarang. Ya. Nanti kenapa begitu? Karena tahiyat awal itu hukumnya sunat. Tahiyat awal itu hukumnya sunat, bukan rukun. Sementara dia sudah berdiri, berdiri itu rukun. Dia sudah terlanjur berdiri, yang mana berdiri itu adalah rukun, lalu dia balik lagi mengajar yang sunat, batal. Karena dia sudah berada pada posisi rukun solat yang mana hukumnya lebih tinggi, wajib. Dia bekejar lagi yang hukumnya rendah, batal. Kecuali kalau si imam atau kita sholat sendiri, semestinya memang tahiyat akhir. Tahiyat akhir memang rukun kan? Rakaat keempat semestinya duduk, terlanjur berdiri. Nah itu tetap nggak apa-apa duduk. Kenapa? Karena tahiyat akhir memang rukun. Berdiri tadi aslinya berdiri itu bukan sudah menjadi berdiri bayang-bayang, sudah bukan asli lagi berdirinya, sudah masuk rakaat kelima artinya. Ya kan? Boleh kembali duduk, tidak batal sholatnya karena tahiyat akhir itu rukun. Berbeda dengan kalau dia terlanjur berdiri di rakaat kedua, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia terlanjur berdiri lurus, udah biarin aja, berarti udah masuk rakaat kedua. Nanti disunatkan sujud syahwi. Nah, untuk poin hadis ini saya ingin fokus pada rakaatainnya. Karena orang sering memahami dua rakaat ini adalah dua rakaat, maka kita uji dengan hadis lain. Tidak semuanya rakaat ini itu bermakna dua rakaat, tapi bisa bermakna rakaat kedua. Rakaat kedua dalam perspektif solat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka solat subuh, solat tarawih yang dua-dua itu rakaat keduanya dianggap tahiyat akhir. Dianggap tahiyat akhir, maka tetap disunatkan duduk tawarruk. Ya, disunatkan duduk tawarruk. Ini Imam An-Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkatalah para ulama-ulama kami dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Ini penting kita pahami. Ini bukan bab bid'ah ya, berarti yang itu bid'ah, ini sesat, itu sunnah, enggak, bukan begitu. Qala ashabuna la yata'ayyanu lil julusi fi hadhihi al mawadhi'i hay'atun lil ijza. Tidak ada kondisi khusus untuk duduk tawarrukkah atau iftirashkah, mau pilih tawarrukkah atau iftirashkah di rakaat kedua. Tidak ada pilihan khusus. Maksudnya adalah kalau tidak tawarruk maka sholat tidak sah. Enggak sampai segitunya kok gitu. Kalau sekiranya di rakaat terakhir seorang malah duduk iftirash, sholatnya tetap sah. Ya. Apa kata Imam Nawawi nextnya? Bal kaifa wajada ajza'ahu. Bagaimanapun kondisi yang dia dapati duduknya, mau dia duduk tawarrukkah, duduk iftirashkah di rakaat terakhirnya, sholatnya tetap sah. Sawa'un tawarraka atau iftarasha, meskipun dia tawarruk atau iftirash. Lakin sunnah, namun yang sunnah kata Imam Nawawi, duduk tawarruk di rakaat terakhir, meskipun dia sholat subuh, meskipun sholat mathna tarawih 2, tawarruk aja.
Wal iftirashu fi ma siwa, duduk iftiras untuk selain duduk terakhir. Berarti rakaat kedua salat maghrib, rakaat kedua salat zuhur, asar dan isya. Ini versi madhab Imam Malik dan versi madhab Imam Syafi'i. Versi madhabnya Imam Abu Hanifah, mau rakaat terakhir, mau sholat zuhur, asar, nggak ada dalam madhab Abu Hanifah itu duduk tawarruk, tidak ada. Yang ada adalah duduk iftirash seperti kita rakaat kedua. Maka saya punya teman di rumah, orang Syria, dia madhabnya Hanafi. Nggak pernah saya lihat dia tuh duduk tawarruk kiri, duduk tawarruk itu nggak ada, tawarruk kanan itu nggak ada. Dia paling iftirash duduknya. Kemudian madhab yang mengatakan duduk rakaat kedua sholat subuh atau sholat matna-matna, sholat qiyamul lail itu duduk terakhirnya adalah duduk iftirash, itu madhab Hanbali. Nah, maka kita menjadi paham perbedaan ini adalah perbedaan yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena Imam Nawawi bilang bal kaifa wajada ajza'ahu, bagaimanapun yang dia lakukan salatnya sah. Nah, nanti jangan dibawa-bawa lagi dalam salat, berbahaya ya. Malah salat mikirin kaki orang. Lalu apa bedanya kita dengan kaki-kaki yang ngejar-ngejar itu? Sama aja kan? Sudah dapat jawabannya Pak Indra ya? Ya. Jadi al-Islamu at-tasamuh. Islam itu membawa spirit saling berpahaman, saling memahami, tasamuh. Apalagi ini bab sunat. Ya. Apalagi ini bab sunat, jangan dipaksa-paksa. Yang penting sholat. Ntar yang ketawa malah yang enggak mau duduk, yang keluyuran di luar ini. Syukur, alhamdulillah saya enggak ikut duduk tawarruk, enggak duduk firash, maksudnya enggak sholat maksudnya. Menang dia. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah enggak ada air ya. Yang pertama tadi kita pahami makna-makna nama sholat. Apa sebabnya? Kenapa diberi nama begitu? Hakikatnya itu adalah qiyamul lail. Mau di Ramadan kah atau di luar Ramadan? Hakikatnya itu qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Kalau bulan Sya'ban ya qiyam Sya'ban. Kalau di bulan Rajab ya qiyam Rajab. Kenapa Ramadan sering muncul? Ya karena bulan istimewa sekali Ramadan itu. Maka muncul istilah qiyam Ramadan. Kenapa enggak ada istilah qiyam Dzulqa'dah? Emang Rasulullah enggak nyebut, tapi boleh enggak disebut? Ya boleh-boleh aja. Qiyam, kita bangun malam, salat malam yang kebetulan di bulan itu menjadilah dia qiyam Rajab, qiyam Syawal. Nah, jangan dikatakan juga ini bid'ah, ini hanya istilah aja. Itu istilah saja. Jadi boleh. Yang kedua, rakaataini, 2 rakaat dalam bahasa Arab itu rakaat itu bisa menipu. Kita bisa tertipu, bukan hadis menipu ya. Kita bisa tertipu oleh pemahaman kita sendiri. Tidak selalu bermakna rakaat itu bermakna 2 rakaat, tapi bisa bermakna ar-raka'atut tsaniyah, the second rakaat. Bisa bermakna. Jadi tidak selalu bermakna 2 rakaat. 2 rakaat enggak mesti, tapi juga bermakna the second rakaat. Meskipun katanya sama rakaataini. Karena diuji dengan hadis ini, hadis lain. Rasulullah pernah lupa pada rakaat kedua, kalimatnya rakaataini. Rasulullah pernah lupa pada 2 rakaat. Nah, gimana itu pahamnya? Mungkin kan? Pada sholat asar. Rasulullah lupanya bukan di sholat subuh, tapi di sholat asar. Tapi beliau bahasakan 2 rakaat. Berarti mananya rakaat ats-tsaniyah, rakaat kedua. Diuji lagi dengan hadis berikutnya. Jika engkau terlanjur berdiri dari 2 rakaat, nah, maksudnya adalah rakaat kedua, terlanjur berdiri. Kalimatnya sama kan? Rakaataini. Maka maknanya adalah rakaat kedua. Maka hadis yang sering dibacakan bahwa Rasulullah ketika 2 rakaat itu Rasulullah duduk iftirash, itu maksudnya adalah rakaat kedua. Rakaat terakhir tetap tawarruk. Itu versi riwayatnya. yang duduk terakhir duduk tawarruk, yang duduk terakhir duduk iftirash, hadisnya itu juga sama-sama menggunakan hadis itu.
Hadisnya sama. Mazhab Hanbali menggunakan hadis ini juga. Mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini juga. Yang di Masjid Al-Khaif yang satu pakai tawarruz iftirah menggunakan hadis ini juga. Maka itulah salah satu yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama, persoalan cara memahami hadis. Hadisnya sama, Rasulullahnya sama, Nabinya sama, Allahnya sama, tapi pemahaman bisa berbeda. Itulah yang disebut dengan rahmah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Akan senantiasa mereka itu akan berbeda-beda, kecuali orang yang diberikan rahmah di dalamnya, maka perbedaan itu menjadi nikmat. Nah, jadi fokuslah kita mulai saat ini untuk ikhlas solat, berupaya untuk khusyuk, minta kepada Allah, ya Allah khusyukkan aku dalam solat, supaya tidak memperhatikan lagi kaki-kaki orang gitu kan. Nggak enak banget ya. Kok sholat kaki gitu kan? Sholat kaki dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan Pak Haji? Pak Haji tambahan aja, bukan soalan, tambahan aja. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada zikir tertentu, ada. Saya semalam baca hadisnya. Saya sekali baca dihafal ya Ustaz ya. Sekali baca langsung dihafal. Seperti Abu Hurairah dong. Ada. Tapi ini bisa dipakai untuk sholat doa tahajud. Tahajud sering dipakai ini juga. Saya contohin aja. Ini hadisnya panjang. Ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW ketika beliau qiyamul Ramadan, qiyamul lail, beliau salat malam, bangun malam, apa yang beliau baca doanya? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, ya, wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Udah hafal? Nah. Nanti di searching aja di Google ada. Pokoknya di dalam Sahih Bukhari kitab tahajud itu hadis pertama. Kitab Sahih Bukhari ini Sahih Imam Bukhari, kitab tahajud itu bab ke-19. Searching aja di Google ada. Sekarang itu sudah ada hadis-hadis di aplikasi ya. Jadi bab ke-19, kitab ke-19 ini. Ini panjang. Itu doanya. Gitu. Udah hafal saya? Udah hafal. Dan Allah Ta'ala ta'ala. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah Ustaz, sebelumnya memaparkan secara komprehensif bersama profesionalis kapasitas. Kita dikasih-kasihnya memang dibukain semua ilmunya. Jadi kita bisa menangkapnya dengan bersama dalam waktu tempo singkat-singkatnya. Yang jadi pertanyaan tadi saya, untuk yang witir tuh Ustaz, kan kalau udah witir katanya udah gak ada sholat lagi. Itu penjelasannya kayak gitu kira-kira Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ayat Al-Quran tadi, wa minal laili fatahajjad bihi.
Jadi pada sebagian malam itu maka bangunlah. Artinya kalau orang bangun berarti sebelumnya tidur gitu kan. Kalau seseorang tadinya sudah melakukan witir dan dia memang tidak tidur lagi, memang tidak perlu lagi dia sholat. Tidak perlu lagi dia sholat, kecuali nanti ada sholat yang disebabkan ada sebab khusus, muncul fajar, sholat fajar. Untuk qiyam lainnya udah enggak lagi karena dia tadi udah tutup dengan witir. Itu kalau dia enggak tidur. Sekarang dia memunculkan sebab baru untuk dirinya, yaitu dengan tidur. Ya kan? Dia tadi udah witir nih, tarawih, lalu witir gitu kan. Kemudian dia tidur. Tidurnya itu sudah membuat sebab baru, kondisi baru, new conditioning. Kondisi baru. Maka berlaku lagi ayat tadi, wa minal laili fatahajjad bih. Maka pada sebagian malam bangunlah, laksanakan sholat. Nah, di situ fungsinya. Apakah kita katakan sholat tahajud? Ya boleh, meskipun tadi sudah witir, tapi kita tidur dulu. Karena dari nama tahajud itu adalah sebab ada tidur. Kalau kita niatnya begadang, ya niatkan saja witir. Ya, begitu saja. Boleh. Tapi kalau tadi witir, nanti saya witir lagi. Jangan. Itu Rasulullah bilang tadi kan, la witrana fil laili. Tidak ada dua ganjil dalam malam. Berarti nggak ada ganjil dong, genap dong. Kalau pengen ganjil ya ganjilin lagi terakhir. Gitu. Wallahu taala. Ya, Pak. Yang tarawih itu Rasulullah itu berapa sih waktunya dan apa yang tidak? Berapa waktunya maksudnya? Kan tarawih itu istirahat. Nah, Rasulullah itu waktunya berapa sih? Terus apa yang dikerjakan? Oh gitu. Iya. Dalam beberapa riwayat seperti Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, kan Rasulullah tidak selamanya sholat di masjidnya, kadang di rumah. Sholat qiyam Ramadan Rasulullah SAW itu biasanya setelah rakaat keempat kan beliau rehat. Beliau kalau enggak ngaji, kalau enggak ya berzikir, kalau enggak ngobrol sama istri beliau. Itu maksudnya saking santainya. Tapi kan kalau seperti itu kan sifatnya personal aja, nggak mungkin kita praktekin di masjid kan, ngobrol dulu gitu kan. Kan nggak tertib kan, nanti nggak tertib. Nah, jadi fungsi ada sifatnya ibadah itu bijaknya dalam kondisi personal, ada bijaknya untuk bersama. Nah, itu conditioning. Misalnya Bapak besok udah niat saya taruh di rumah, boleh silakan nonton bola dulu gitu kan. Nah, misalnya begitu, atau ngaji dulu. Atau terserah. Tapi kalau bisa ikutin sunnahnya yang Sayyidah Aisyah, arba'an salatan, 4-4-3. Itu maksudnya adalah jeda yang boleh yang apa? Jeda panjang itu kalau bisa setelah rakaat keempatnya. Nah, dia tetap dua, itu ada jeda. Lanjut, nanti sadar lagi kan? Oh ya masih ada sholat nih tinggal 5, 6, 7, 8. Istirahat lagi. Jadi sebenarnya yang 11 itu sholat apa sih? Sholat apa sebenarnya? Kan Sayyidah Aisyah, hadis itu kan yang sering dipakai untuk sholat tarawih oleh sebagian saudara-saudara gitu kan, mentari kan. Ya, saya orang mentari Pak, saya orang matahari. Dulu hijau, sekarang biru kan. Nah ini kita pahami ini, ada sabda Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Allah telah telah mewajibkan qiyamul lail. Dulu Allah mewajibkan qiyam Ramadan di awal surat Al-Muzammil. Dulu qiyam Ramadan itu, qiyamul lail itu wajib, bukan sunat. Ketika apa? Semenjak turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir, itu mudaththir. Nah, turun ayat Muzammil, maka itu adalah saat-saat qiyamul lail itu wajib bagi semua umat muslim pada saat itu. Nah, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan kewajiban qiyam lail itu selama 1 tahun full. Jadi dulu ada sholat wajib selain sholat yang 5 waktu itu, yaitu sholat malam yang 11.
Salat malam 11 rakaat itu dulu hukumnya itu wajib fardu. 1 tahun lamanya. Hatta tafakhat aqdamuhum, sampai pecah-pecah itu tumitnya. Kalau sekarang kita tumitnya pecah-pecah kenapa? Kutu air. Wa amsakallahu azza wa jalla khatimaha 12 syahran. Akhirnya Allah menahan kewajiban itu di akhir surat Al-Muzammil. Jadi surat Muzammil itu enggak sekaligus turun. Muzammil berarti ada, kalau versi riwayat ini berarti Muzammil itu 2 kali pecahan. Coba lihat bagian-bagian terakhir Muzammil itu ada unsur keringanan. Nah, karena lihat semuanya kesulitan, maka Allah tahan kewajiban itu dengan turunnya Muzammil bagian akhir. Genap 12 bulan mereka melaksanakan itu. Kemudian Allah turunkan keringanan di akhir surat Muzammil ini, sehingga qiyamul lail itu menjadi sunat hukumnya. Itu kata Sayyidah Aisyah. Ba'da an kana fardhah, setelah sebelumnya hukumnya wajib. Terus kita bercita-cita gimana saya rasa hidup di masa Nabi Muhammad ya, gitu kan. Kuat enggak ngelakuin ini. Jadi kita itu pengen hidup masa Nabi Muhammad, ngebayangin saya bersama nabinya, gitu kan. Yakin kita bisa beriman pada Nabi jika kita hidup pada masa Nabi. Jangan kita ikut gengnya Abu Jahal. Nauzubillah. Emangnya gampang bisa beriman pada Rasulullah di tengah-tengah budaya udah mendarah daging, menyembah berhala, tiba-tiba muncul sosok entah dari mana, tiba-tiba bawa ajaran baru. Sulit itu kalau bukan karena hidayah dari Allah. Maka pantaslah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dibandingkan oleh Allah. Sekiranya kalian bernafkah, berinfak, bersedekah sebesar gunung Uhud, sebesar bukit seluruh dunia, itu enggak bakal seimbang dengan keimanannya Abu Bakar Siddiq. Kemudian lanjutnya, fahamamtu an aquma fabadali witru Rasulillah. Maka aku ingin ikut, aku berdiri, aku lihat, fabadali, akhirnya terlihatlah olehku witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana witirnya itu? Itulah yang 11 rakaat itu. Jadi 11 rakaat yang dalam Sahih Bukhari itu witir. Itu bukan tarawih kalau kita tarik lagi ke masalah itu ya. Tarawih ke witir kah yang Ramadan itu yang 11, yang jika 11 itu aslinya witir. Oh berarti enggak tarawih dong. Ya jangan cemas juga, kan ada lewat pintu qiyamul lail tadi. Jadi sudah dipayungi oleh qiyamul lail, tenang. Mau tarawih kah itu dikatakan, mau dikatakan witir kah, mau dikatakan apa? Tahajud kah? Ya tahajud berarti harus tidur dulu kan. Yang penting qiyamul lail, udah dapat itu bulan Ramadan. Dapat namanya tarawihnya, dapat nama witirnya, terserah. Yang penting niatnya adalah sengaja aku berniat salat qiyam lail, qiyam Ramadan lillahi ta'ala. Udah dapat, terserah Allah ngasih yang mana. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, barangkali itu. Ayah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini kita melaksanakan tarawih dan witir ya Ustaz ya. Nah dengan witir ini kita bisa nggak setelah kita tidak melaksanakan witir setelah sholat tarawih, tapi witir itu nanti tahajud. Tapi saya masih bingung apa yang ditanyakan yang pertanyaan pertama itu tadi Ustaz bilang kita bisa witir seolah-olah witir itu bisa dilaksanakan 2 kali gitu loh. Karena setelah kita melaksanakan sholat tarawih diakhiri dengan witir, setelah kita tidur kita bisa tahajud witir lagi gitu Ustaz. Nah, saya masih bingung Ustaz. Dan yang kedua, saya masih belum paham juga mengenai sholat at-ta'qib. Sholat ta'qib. Ya. Menjelaskan Ustaz. Jadi penghalang witir dan witir itu adalah tidak adanya tidur. Jadi penghalang seseorang itu jangan melakukan witir yang kedua itu adalah ketika dia tidak tidur, tidak ada batasan tidur. Tapi kalau dia sudah tidur, dia muncul dalam kondisi baru. Dalilnya fatahajjad bih itu. Dalil berikutnya
ij'alu akhira salatikum fil laili witran, jadikan bentuk rakaat terakhir salatmu yang terakhir nanti dengan bilangan ganjil. Nah, hadis yang tidak ada 2 witir dalam satu malam itu kalau dia tidak ada jeda tidur, jadi dia witir, nanti dia witir lagi itu. Jadi itulah fungsinya kalimat fatahajjad bih, tidur dulu lalu bangun. Jadi kondisinya baru lagi. Nah, itu tidak menghalangi seorang melaksanakan sholat yang ganjil yang episode berikutnya, sesi berikutnya. Kemudian sholat ta'qib. Sholat ta'qib itulah, nah itu mirip ya tadi tuh. Dia tadi sudah sholat. Dia tadi sholat diwitirkan tadi nih. Lalu dia sholat lagi. Dia namakan sholat tahajud kah? Dia namakan nanti sholat qiyamul lail yang sesi 2 kah setelah tidur? Itu yang disebut sholat ta'qib itu oleh para sahabat. Sebagian ada yang memakruhkan, tapi pendapat yang kuat itu dibolehkan. Jadi ta'qib, kembali lagi ke istilah nama. Setiap sholat itu ada muncul nama itu adalah bentuk apa istilahnya, kondisinya. Ta'qib adalah akhir. Ta'qib, kita sering mendengar kata akibatnya. Nih akibatnya nih. Akibat muncul belakangan kan? Itu asal katanya sama. Akibat dan ta'qib itu sama. Jadi sholat ta'qib adalah sholat yang paling belakang sebelum sholat fajar. Jadi mau sholat ta'qibnya 1, 3. Jadi sholat witir malam itu bisa disebut sholat ta'qib juga. Di segi kondisinya, di posisinya, bukan di segi. Dari aspek dia adalah sholat terakhir disebut ta'qib. Nah, jadi nama-nama kita tidak usah terkecoh dengan nama-nama, itu hanya kita melihat dari aspek mana nih sebab sholat ini. Dari aspek bentuknya santai kah? Tarawih namanya. Dari sebab ada pengganjilan di ujung, sholat witir namanya. Dari aspek ada kita bangun malam, tidur lalu bangun, tahajud namanya. Dari sisi ini sholat penutup akhir malam, ta'qib namanya. Jadi satu sholat itu bisa berbilang nama. Nah gitu asiknya di fikih itu Ibu. Masih ada Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ya kita dapat ilmu di pagi hari ini. Memang selama ini saya pribadi melaksanakan, karena yang kita ketahui sebagian besar bahwa sholat witir itu penutupnya sholat, tapi apa fungsinya Ustaz ya? Ya fungsinya. Nah itu jadi setelah sholat ilmu sekali, terima kasih. Setelah sholat tahajud ini, karena kita sudah melaksanakan sholat witir, kita nggak sholat witir lagi. Bagaimana Ustaz ya? Maka selama ini seperti itu. Oh iya. Nah itu tadi saya sampaikan, dengan sebab dia tidur itu sudah menciptakan kondisi baru. Dia witir lagi boleh. Nah itu dibahas dalam kitab fikih, itu boleh kok. Ada yang mengatakan tidak boleh, dalilnya tadi la witrona fil lail, itu maksudnya adalah kalau dia tidak ada tidur, tidak ada sebab tidur membuat dia bertahajud itu. Nah itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Yang nggak ada witir. Mana ada witir di situ? Witir tambah witir ya kan ya genap. Kalau logis itu Nabi ngomong begitu. Nah, jadi gimana? Ya witirkan lagi di ujungnya. Maka terjadilah witir. Sebagai informasi, ya Ustaz. Ayo boleh. Sebagai informasi, sholat witir dalam mazhab Hanafi sampai sekarang masih wajib. Wajib, bukan fardu, wajib. Dalam mazhab Maliki Hanafi itu fardu dan wajib itu beda. Kalau kita Syafi'iyah, fardu dan wajib sama aja. Dah, silakan Bapak. Awal malam, akhir malam. Bahkan kalau nggak salah dia yang witirnya dulu baru dia lagi tahajud. Itu Iya, betul. Memang itu ada riwayatnya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih memilih sholat di awal, sebelum jam 12 lah kalau kita hitung-hitungan. Sayyidina Abu Bakar lebih memilih sholat di akhir malam. Kenapa? Antara Abu Bakar dan Umar itu lebih aktif Sayyidina Umar siangnya. Artinya capek kan? Capek. Khawatir nanti malam enggak kebangun,
maka beliau ada beberapa kondisi beliau memilih sholat di awal malam karena beliau lebih capek, karena beliau suka bergerak kan, jawara juga, ya kan? Nah itu, jadi aspek sosiologis itu mempengaruhi memahami hadis. Tapi apakah selamanya Abu Umar bin Khattab seperti itu? Enggak lah, pasti dia punya qiyamul lail di akhir malam juga. Jadi proses periwayatan hadis itu tidak stagnan. Jadi ada peristiwa temporal seakan-akan menjadi selamanya. Enggak. Seperti Rasulullah berkunut pun itu enggak selalu Rasulullah berkunut sebenarnya. Yang senantiasa, yang stagnan itu dalam mazhab Syafi'i hukum sunatnya yang stagnan. Tapi apakah dalam mazhab Syafi'i harus selalu berkunut subuh? Ya enggak. Maka dalam mazhab Syafi'i orang yang tidak berkunut subuh tetap sah kan sholatnya. Nah gitu. Nah disunatkan sujud sahwi. Ya. Jadi begitu Ustaz. Jadi ada kondisi tidak mesti sebuah peristiwa oh berarti itu sahabat ini pasti selalu melakukan itu. Enggak selalu. Karena metode periwayatan hadis itu kan menggali informasi yang kebetulan terlihat seperti itu. Nextnya bagaimana? Hari berikutnya bagaimana? Hari berikutnya gimana? Kan belum tentu. Maka butuh yang namanya komparasi riwayat, membanding-bandingkan semua riwayat seperti ini. Kalau kita fokus pada hadis pertama saja, maka kita akan maksa sholat subuh rakaat terakhirnya kita duduknya iftirash. Kita maksa. Maka hadis Nabi Muhammad SAW itu, kata guru kita Profesor Ali Mustafa Yaqub mengatakan al-ahaditsu asya'un la tatajazza. Hadis-hadis Nabi itu adalah kumpulan-kumpulan yang tak boleh terpisah-pisahkan. Dia harus saling melengkapi, memahami. Jadi kita temukanlah riwayat ini, rakaataini ada dalam riwayat lain, rakaataini ada dalam riwayat lain. Maka ketahuan, oh berarti makna rakaataini tidak selalu bermakna 2 rakaat, tapi juga bermakna rakaat kedua, kan berbeda. Nah, gitu. Itu fungsinya kita memahami riwayat. Gitu Bapak. Nanti di sini ada imam yang lupa rakaat. Terus beliau sujud sahwinya setelah assalamualaikum. Oh berarti lupanya setelah salam berarti? Ya. Bukan. Ingatnya setelah salam. Oh gitu. Kalau sunnahnya, kalau seseorang teringat sebelum salam disunatkan, ini kata kunci, disunatkan sujud sahwinya sebelum salam. Kalau teringatnya udah salam, oh iya tadi lupa ya, sujud sahwinya setelah salam, ya nggak mungkin masuk sholat lagi kan, udah keluar, ya kan? Ingat kata kunci saya itu. Orang yang teringat ada yang lupa, yang penting yang lupa ini bukan rukun ya. Yang terlupa itu sunat-sunat sholat. Dia ingatnya saat tasyahud akhir misalnya, disunatkan bagi dia untuk sujud sahwi sebelum salam. Kata kuncinya mana nih? Disunatkan, artinya nggak boleh nggak maksa juga. Kalau dia setelah salam ya alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting dia sadar masih manusia kan. Ya itu. Jadi kita jangan nanti sampai memutarbalikkan yang sunat kita paksa jadi wajib, jangan. Sunat ya sunat, wajib ya wajib. Kalau kita paham duduk masalah sunat itu yang mana sih, mubah itu yang mana, yang wajib yang mana, maka tentram kehidupan masyarakat. Sekarang kan yang sunat kan dianggap wajib, yang nggak makan sunat dikatakan bid'ah. Itu yang bikin tidak tentram di masyarakat. Yang makruh bilang haram, itu berbahaya. Dah nggak ada lagi, masih nggak? Yang benar juga di dulu. Apa? Yang mulai tadi kan. Okay. Yang mulai itu kan bukan sholat aja kan tadi. Oh betul. Terus dengan kita tadi cuma baru fokus di sholat atau di sholat. Perbandingannya sama selain sholat kita ngaji sebenarnya sama apa emang beda? Dalam riwayat hadis tidak sebutkan perbandingannya, tapi itu proporsional kita masing-masing. Jadi kenapa tadi saya fokus sholat? Karena qiyamul lail bagian dari sholat itu bagi qiyamul lail juga. Kalau kita bahas nanti tadi bacaan Al-Quran, kita masuk dalam qiyamul lail juga. Jadi qiyamul lail itu lebih umum.
jika kita berniatkan qiyamul lail dalam kondisi sholat, berarti qiyamul lail maksudnya adalah sholat. Kalau kita niat qiyamul lail lagi baca pegang mushaf, berarti qiyamul lail maksudnya adalah baca Quran. Jadi jangan kalau qiyamul lail itu maknanya banyak. Gimana dong menspesifikasinya maksudnya sholat? Ya dengan perlakuan kita. Kita sedang ngapain nih konteksnya? Berarti qiyamul lail kita maksudnya adalah sholat. Jadi nanti berapa sih porsinya? Itu kebijakan kita masing-masing. Riwayat tidak menjelaskan secara spesifik. Yang jelas dalam doa khatam Al-Quran apa? Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kok udah dipotong aja ya? Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Terus wa'allimna minhu ma jahilna. Terus warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berarti siang juga ada. Ana al-lail, terserah malamnya di mana. Ana al-lail wa atrafan nahar, pada bagian siang. Berarti Al-Quran, baca Al-Quran lebih umum lagi tuh. Berarti Al-Quran tidak mesti kayak mulai kayak munahar juga Al-Quran. Jadi porsinya boleh kalau malam bisa manfaatkan tadi tarawih 4 daripada selonjoran nggak jelas ngaji. Nah gitu kan. Itu terus bijak-bijak kita aja lah. Atau misalnya kita sudah 1 hari 1 juz selama bulan Ramadan ini, kalau tadi sudah 1 juz menjelang berbuka, ya udah. Kecuali kalau pengen nambah, berarti fokus aja malamnya sholat atau zikir. Karena 1 juznya tadi udah ditunaikan kan. Kecuali kalau pengen nambah 1 juz lagi. Ya, itu akal kita aja bijak membagi-baginya. Wallahu ta'ala a'la. Apa? Allah ta'ala. Apa? Doa? Salat sunat mutlak. Qobliyah asar. Oh, qobliyah asar. Dalil salat sunat mutlak dan salat sunat mutlak itu apa sih Bu? Apa salat sunat mutlak itu? Salat mutlak itu salat tanpa sebab ya. Salat tanpa sebab dilakukan kapanpun boleh. Saya pernah menemukan dalilnya, masih nggak hafal Ibu. Dalilnya ada pasti. Nah, dalilnya ada ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Ada di ayat Quran, di hadis Nabi, itu ada kalimat-kalimat di hadis sabbaha, tasbih. Jadi tasbih itu tidak selalu bermakna subhanallah subhanallah. Tasbih itu selalu juga bermakna salat sunat. Enggak salat tasbih juga, bukan. Enggak mesti salat tasbih juga. Jadi ada istilah tasbih, Rasulullah yusabbih. Itu maksudnya salat sunat mutlak. Nah, di hadis ada begitu. Tapi salat sunat tasbih ada memang dinamakan salat sunat tasbih, memang ada riwayat khususnya. Salat sunat mutlak juga menggunakan istilah tasbih juga. Kemudian apa? 4 rakaat sebelum sholat asar, memang ada dalilnya. Kalau pengen gampang kita bisa buka kitab Fathul Qarib aja deh. Bukan Fathul Qarib, kitab Matan Abu Syuja'. Jadi sholat sunat gandengan sholat fardu. Nah, sholat zuhur, sholat isya, habis isya itu banyak itu. Jadi kalau kita bisa istiqomah di situ, kita akan menjadi orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ngaji kitab hadis ini, kita tidak dihafalin. Ada sebagian menghafal, tapi kalau ada orang bertanya dalil, insyaallah saya masih ingat ada dalilnya.
Dulu kita mempelajari kitab Kutub Sittah 6 kitab induk hadis. Insya Allah masih ingat ada dalilnya, nanti tinggal dicari. Tapi saya nggak hafal. Dalilnya ada. Ibu percaya aja sama ulama yang nulis kitab-kitab itu ya. Ada ya. Kalau nggak percaya sama ulama, percaya sama siapa lagi? Sama dukun. Ya. Ya. Udah ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. نوّر قلوبنا بمعرفتك نوّر قلوبنا بسنة نبيك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم يسر لنا أن نعمل بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوسل إليك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وتشفع لنا في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد